Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bunda akan menjelaskan materi pendamping ayat-ayat pembuka surat atau huruf-huruf muqatta'ah. Ada yang tahu apa itu huruf-huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah rangkaian huruf di awal sebagian surat di mana hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Yang dimaksud surat di sini adalah surat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan langkah praktis dalam membaca huruf muqatta'ah. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, lafalkan huruf-huruf tanpa penyerta harokat. Jadi huruf-huruf muqatta'ah dibaca tanpa harokat ya, untuk yang langkah pertama. Contohnya, alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim, ro dibaca ro, ain dibaca ain, dan seterusnya. Langkah kedua, terapkan semua kaidah yang berkaitan dengan hukum mat. Matnya diterapkan ya. Seperti A. Panjangkan suara kadar atau kira-kira 6 harokat ketika membaca 8 huruf yang berakhiran sukun, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Huruf nun jika diurai maka tulisannya adalah nun. Kemudian panjangkan suaranya kira-kira 6 harokat dibaca nun. Selanjutnya huruf qaf. Huruf qaf jika diurai maka tulisannya seperti yang ada di belakang sama dengan qaf. Kemudian panjangkan suara kira-kira 6 harokat dibaca qaf. Selanjutnya huruf shad. Shad jika diurai maka tulisannya adalah shad seperti yang ada di belakang sama dengan. Kemudian panjangkan suara kira-kira 6 harokat dan pantulkan suara huruf dal, maka dibaca shod. Kenapa dal dipantul? Karena dal adalah huruf qalqalah, jadi harus dipantul ketika disukun atau mati. Selanjutnya huruf ain. Ain jika diurai tulisannya seperti yang di layar. Ain. Panjangkan suaranya kira-kira 6 harokat dibaca ain. Selanjutnya huruf sin, lam, kaf, mim. Penjelasannya kira-kira sama ya dengan yang ain tadi. Selanjutnya, agar memudahkan mengingat 8 huruf tersebut, maka 8 huruf tersebut dirangkai dalam kalimat naqussu asalukum. Jadi huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim tadi dirangkai atau dijadikan jadikan satu kalimat naqussu asalukum supaya mudah mengingat. Selanjutnya poin B. Ayunkan suara kadar atau kira-kira 2 harokat saat membaca 5 huruf berikut. Ha,
ya, to, ha, ro yang terangkai dalam kalimat hayyun tahura. Jadi khusus untuk huruf 5 ini membacanya adalah di ayun. Huruf-huruf tersebut dibaca ha, ya, to, ha, ro. Jadi berbeda dengan yang huruf 8 tadi ya. Kalau yang 8 tadi kan dibaca seperti ain, begitu kan? Panjangnya 6. Dibaca tanpa harokat, ya kan? Kalau yang ini diayunkan membacanya. 2 harokat dibaca ha, ya, to, ha, ro. Jadi dibaca seperti itu. Jadi kalau di huruf muqatta'ah yang di Al-Qur'annya biasanya ditandai dengan harokat fathah berdiri ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya poin yang ketiga ya, ini salah ketik, harusnya ini poin yang ketiga, tapi di sini tulisannya yang kedua. Untuk poin atau langkah ketiga, rangkaikan huruf-huruf tersebut dengan menerapkan semua hukum tajwid. Jadi tajwidnya juga dipakai di sini. Yang sudah dipelajari seperti dengung atau gunnah, samar atau ikhfa, qalqalah dan lain-lain. Contohnya pada lafaz ain sin qaf ini yang ada benderanya dibaca ain sin qaf. Penjelasannya, ai panjangnya 6 harokat. Kemudian sambung baca berikutnya, nun sukun, tahan suaranya, serta samarkan atau ikhfa. Seperti itu. Setelah itu sambung dengan si panjangnya 6 harokat. Setelah itu lafalkan huruf berikutnya, nun sukun ditahan suaranya serta samarkan atau ikhfa. Kemudian qaf panjangkan 6 harokat. Kemudian akhiri dengan fa sukun. Akhiri dengan fa sukun. Dibaca qaf. Jadi jika dirangkai maka cara membacanya seperti yang Bunda contohkan tadi. Ain sin qaf. Seperti itu. Selanjutnya Bunda akan meringkas materi tadi menjadi beberapa poin ya, menjadi beberapa ringkasan maksudnya. Yang pertama, huruf-huruf dilafalkan tanpa harokat. Jadi hurufnya dibaca atau diucapkan tanpa harokat. Untuk yang kedua, terapkan kaidah mad. Jadi panjangkan suara kira-kira 6 harokat untuk 8 huruf yang terkumpul dalam lafaz naqussu asalukum. Kemudian untuk selanjutnya ayunkan suara kira-kira 2 harokat untuk 5 huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyun tahura. Jika di huruf muqatta'ah yang ada di Al-Quran ya, untuk yang 8 huruf itu biasanya ditandai dengan tanda bendera. Jadi panjangnya 6. Biasanya kalau dalam Al-Quran di atas huruf yang 8 itu ada tanda benderanya. Kalau yang 2 harokat, yang panjangnya 2 harokat itu biasanya di Al-Quran, di huruf muqatta'ahnya ya, di Al-Quran itu ditandai dengan tanda fathah berdiri ya, fathah berdiri.
Untuk yang poin ketiga, huruf dirangkai dengan memperhatikan kaidah tajwid. Jadi tajwidnya juga diterapkan di huruf muqatta'ah ini, yakni gunnah, ikhfa, qalqalah, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membaca huruf-huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran. Bunda akan kasih cara yang paling mudah agar bisa diingat ya, atau orang Jawa bilang gampang niteni gitu, untuk bagaimana cara membaca huruf-huruf muqatta'ah ini. Perhatikan pada layar ada huruf ha dan mim. Huruf ha dan mim adalah huruf muqatta'ah. Pada huruf ha ada harokat fathah berdiri. Harokat fathah berdiri ini menunjukkan bahwa ha ini dibaca ha karena dia berharokat. Jadi secara umum ya, ha ketika berharokat dibaca ha. Fathah berdiri menunjukkan panjangnya 2. Jadi ha ini masuk kategori huruf-huruf yang dibaca panjang 2 harokat, yang jumlahnya ada 5 ya. Untuk mim tanpa harokat ya, tanpa harokat berarti membacanya ya mim karena tidak ada harokatnya. Ada tanda bendera di atasnya sebagai tanda bahwa mim itu dibaca panjang 6 harokat. Berarti mim masuk kategori huruf yang dibaca panjang 6 harokat. Hurufnya ada 8, salah satunya mim. Selanjutnya kita akan praktek langsung bagaimana cara membacanya. Cara yang paling mudah ya, akan Bunda ajarkan. Perhatikan baik-baik. Ha dengan harokat fathah dibaca ha. Fathah berdiri menunjukkan panjangnya 2, maka dibaca ha. Selanjutnya mim tanpa harokat dibaca mim. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6, maka mim dibaca mim. Jika dirangkai atau dibaca secara keseluruhan, cara membacanya hamim. Selanjutnya ada huruf ini yang ada di layar, ada alif. Alif ini tanpa harokat, tanpa tanda bendera dibaca alif ya. Alif biasa ya, seperti alif, ba, ta begitu ya. Alif dibaca alif. Selanjutnya untuk bendera tadi sudah ya, sudah Bunda jelaskan, penjelasannya sama. Di sini selanjutnya Bunda akan menjelaskan ada tanda tasydid ya di atasnya mim. Ada tanda tasydid di atasnya mim menunjukkan bahwa di sini ada bacaan yang harus dibaca dengung dan ditahan. Tapi biasanya di beberapa Al-Quran tasydid ini tidak ada ya. Tapi kalau ditilawati biasanya tasydidnya ada. Selanjutnya langsung praktek. Alif tanpa harokat, tanpa tanda bendera dibaca alif. Lam tanpa harokat dibaca lam. Tanda bendera menunjukkan panjangnya 6, maka dibaca lam. Nah, di sini ternyata ada mim sukun bertemu dengan mim ya, masuk kaidah tajwidnya. Mim sukun bertemu mim dihukumi apa? Ada yang tahu? Idgham mimi. Jadi harus dibaca dengung. Jadi membacanya bukan lam, itu enggak. Jadi lam, ada dengungnya di belakangnya ya. Kemudian untuk mim ada tanda bendera di atasnya ya, berarti mim dengan tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6, maka dibaca mim. Jika dirangkai secara keseluruhan, cara membacanya adalah alif lam
ada dengungnya. Ada dengung yang ditahan. Ya, kaidah tajwid juga diterapkan dalam huruf-huruf muqatta'ah ya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya, ain tanpa harokat dibaca ain. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Di sini ada nun sukun bertemu dengan sin, maka ada kaidah namanya ikhfa ya, kaidah tajwid namanya ikhfa, berarti harus dibaca samar. Berarti bacanya nggak ain lagi ya, bukan ain gitu, tapi ain, karena ada nun sukun bertemu sin, harus dibaca samar atau ikhfa. Selanjutnya sin tanpa harokat dibaca sin. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Dan ternyata di sini ada nun sukun bertemu dengan qaf. Berarti kaidahnya sama seperti sebelumnya ya, dibaca ikhfa atau samar. Jadi bukan sin, tapi sin ya, samar. Kemudian yang terakhir huruf qaf. Qaf tanpa harokat dibaca qaf. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Maka qaf dibaca qaf. Jika dibaca secara keseluruhan, maka cara membacanya adalah ain, sin, qaf. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ini sudah biasa ya. Yasin. Ya tanpa harokat, ya dengan harokat fathah berdiri dibaca ya, panjangnya 2. Ya. Kemudian sin tanpa harokat dengan tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6, dibaca sin. Jika dirangkai membacanya adalah yasin. Selanjutnya ada alif. Alif tanpa harokat, tanpa tanda bendera dibaca alif. Lam dengan tanda bendera yang menunjukkan panjangnya 6, maka dibaca lam. Selanjutnya ro berharokat fathah dibaca ro, fathah berdiri menunjukkan panjangnya 2, dibaca ro. Jadi jika dirangkai atau dibaca secara keseluruhan, maka membacanya adalah alif lam ro. Tanpa dengung ya. Di sini tidak ada dengungnya. Selanjutnya ada alif tanpa harokat, tanpa tanda bendera dibaca alif. Kemudian lam tanpa harokat dengan tanda bendera yang menunjukkan panjangnya 6 dibaca lam. Akan tetapi di sini ada mim sukun bertemu mim. Jadi harus dibaca dengung. Jadi cara membacanya adalah lam. Ada dengung di belakangnya. Ditahan. Selanjutnya mim tanpa harokat dengan tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6, dibaca mim. Kemudian ro dengan harokat fathah dibaca ro, fathah berdiri menunjukkan panjangnya 2, dibaca ro. Jika dibaca secara keseluruhan, cara membacanya adalah alif lam mim ro.
Selanjutnya, ini hampir sama, alif tanpa harokat, tanpa tanda bendera dibaca alif. Lam tanpa harokat dengan tanda bendera. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu mim, berarti gunnah juga ya. Idgham mimi ya, idgham mimi dibaca dengung. Berarti dibaca lam. Selanjutnya mim tanpa harokat dengan tanda bendera menunjukkan panjangnya 6 dibaca mim. Kemudian shod tanpa harokat dengan tanda bendera menunjukkan panjangnya 6 dibaca shod. Kemudian di sini ada dal sukun. Kaidah qalqalah ya dipergunakan, maka harus dibaca memantul, dibaca shod gitu. Jadi jika dibaca secara keseluruhan, cara membacanya adalah alif lam mim shod. Selanjutnya po dengan harokat fathah berdiri dibaca panjang 2 harokat, maka membacanya adalah po di ayun. Sin tanpa harokat dengan tanda bendera di atasnya yang menunjukkan panjangnya 6, maka sin dibaca sin. Jika dibaca secara keseluruhan, maka cara membacanya adalah tosin. Selanjutnya hampir sama, to dengan harokat fathah berdiri yang menunjukkan panjangnya 2 dibaca to. Sin tanpa harokat dengan tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan mim. Berarti masuk idgham bi gunnah. Berarti dibaca dengung juga ya. Dibaca dengung dan ditahan. Jadi membacanya adalah sim gitu. Kemudian mim tanpa harokat dengan tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6, maka dibaca mim. Jika dibaca secara keseluruhan, cara membacanya adalah tosim mim. Selanjutnya ada po dan ha, masing-masing berharokat fathah berdiri. Jadi to dibaca to, panjangnya 2. Ha dibaca ha, panjangnya 2 karena berharokat fathah berdiri. Jika dibaca secara keseluruhan dibaca toha. Selanjutnya, wah panjang ini ya. Kaf tanpa harokat dibaca kaf. Kemudian tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6, maka dibaca kaf. Kemudian ha dengan harokat fathah dibaca ha. Fathah berdiri menunjukkan panjangnya 2, maka dibaca ha. Selanjutnya ya dengan harokat fathah dibaca ya. Harokat fathah berdiri menunjukkan panjangnya 2, maka dibaca ya. Ya. Selanjutnya ain tanpa harokat dibaca ain. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Akan tetapi di sini ada nun sukun bertemu dengan shod.
Maka sekali lagi kaidah tajwidnya dipakai. Nun sukun bertemu dengan shad adalah hukum bacaannya adalah ikhfa, maka harus dibaca samar. Samar berarti harus ditahan juga ya. Maka membacanya adalah ail. Seperti itu ya. Ada ikhfanya, ada samarnya. Kemudian shad tanpa harokat dibaca shad. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Maka shad dibaca shad. Perhatikan di sini ada dal sukun. Dal adalah huruf qalqalah. Jika dal disukun, maka membacanya harus memantul. Jadi dibaca shad. Jika dibaca secara keseluruhan, maka cara membacanya adalah tarik nafas dulu. Kaf, ha, ya, ain, shad. Seperti itu. Selanjutnya qaf tanpa harokat dibaca qaf. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Maka dibaca qaf. Selanjutnya nun tanpa harokat dibaca nun. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Dibaca nun. Selanjutnya shad tanpa harokat dibaca shad. Tanda bendera di atasnya menunjukkan panjangnya 6. Maka dibaca shad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai. Demikian dari Bunda, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu anak-anak dalam belajar tilawati, utamanya tilawati jilid 4 ke atas. Jadi supaya membaca Fawatihah Suwar dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan anak-anak Bunda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam belajar, memahami, membaca, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih.